Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Sadia dari kelas PAKA 192. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Endang Muhammad akan mempresentasikan mengenai mata kuliah akuntansi biaya tentang akuntansi biaya standar. Nah, dalam akuntansi biaya standar ada dua metode. Pertama ada metode tunggal atau single plan, dan yang kedua ada metode ganda atau partial plan. Bagaimana sih metode tunggal atau single plan? Nah, untuk metode tunggal, rekening biaya dalam prosesnya didebet sebesar biaya standar dan dikredit sebesar biaya standar pula. Jadi dalam rekening biaya dalam proses didebet dan dikredit dengan angka tunggal atau angka yang sama, yaitu seharga biaya standar. Kemudian bagaimana sih untuk metode gandanya? Untuk metode gandanya atau partial plan, di rekening biaya dalam proses didebet sebesar biaya sesungguhnya dan dikreditnya sebesar biaya standar. Jadi ada dua macam angka rekening dalam biaya dalam proses, sehingga disebut dengan metode ganda. Sebelum membahas mengenai single plan atau metode tunggal, kita akan membahas mengenai partial plan dulu atau metode ganda. Metode ganda ini akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Endang Muhammad. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Muhammad dari PAKA 192. Saya akan menjelaskan metode ganda atau yang disebut partial plan. Ada dua macam angka di rekening BDP sehingga disebut metode ganda, yaitu rekening BDP didebet sebesar BS dan dikredit sebesar BTS. Karakteristik partial plan atau yang disebut metode ganda yaitu rekening BDP didebet sebesar BS dan dikredit sebesar BTS. BST persediaan bahan baku dicatat BS, persediaan beban gaji dan upah dicatat BS, persediaan BOP sesungguhnya dicatat BS, persediaan produk jadi dicatat BTS, harga pokok penjualan dicatat sebesar BST, selisih BS dan BST dihitung pada akhir periode akuntansi. Contohnya yaitu di PT Adira, salah satu perusahaan yang memproduksi alat-alat olahraga serta properti olahraga, salah satunya produksi berupa bola untuk sepak bola. Manajemen perusahaan menetapkan standar biaya produksi setiap buah bola sebagai berikut, yaitu bahan baku 2 meteran kulit sintetis. Harga kulit sintetis yaitu 100.000 per meter persegi. Jam kerja 4 jam. Tarif tenaga kerja 20.000 per jam. BOP variabel 4 jam 40.000. BOP tetap 4 jam 30.000. Data produksi dan biaya produksi pada bulan Mei 2020 disajikan sebagai berikut. Jumlah produksi selama bulan Mei sebanyak 1.000 bola. Jumlah bahan baku yang dibeli 2.000 meter persegi. Bahan baku yang dipakai selama bulan Mei adalah sebanyak 1.900 meter persegi dengan harga kulit sintetis Rp 110.000 per meter persegi. Jumlah jam kerja sebanyak 4.100 jam kerja. Tarif yang direncanakan adalah selama 4.200 jam kerja. BOP yang sesungguhnya terjadi sebesar 296 juta dengan rincian BOP
tetap 130 juta dan BOP variabel 166 juta selama 4.000 per jam. Nah, tadi sudah dibacakan oleh teman saya mengenai contoh soal yang akan kita bahas dalam partial plan ini. Yang pertama, kita harus mencatat pembelian bahan baku. Bagaimana cara mencatatnya? Yaitu dengan mendebet persediaan bahan baku sebesar 220 juta dan mengkredit kas atau hutang usaha sebesar 220 juta juga. Dari mana 220 juta? Yaitu, kita lihat di soal. Nah, jumlah bahan baku yang dibelinya 2.000 dikali dengan harga kulit sintetisnya per meter yaitu 110.000. Jadi 220 juta ini didapat dari 2.000 dikali 110. Kemudian untuk pemakaian bahan baku, pencatatannya yaitu di debit BDP BBB dan di kreditnya persediaan bahan baku sebanyak besarannya 209 juta. Dari mana 209 juta? Yaitu 1.900 dikali 110. Kenapa 1.900 enggak 2.000? Karena di soal dikatakan bahwa bahan baku yang dipakai selama bulan Mei tidak semuanya, hanya 1.900 saja. Kemudian pencatatan gaji dan upah. Saat terjadinya gaji upah, kita mencatat dengan mendebet beban gaji dan upah sebesar 102.500.000 dan mengkredit kas atau hutang gaji sebesar 102.500.000. Dari mana jumlah nominal 102.500.000? Yaitu dari 4.100 dikali dengan 25.000. Dari mana itu teh? Dari ini 4.100 dikali dengan 25.000. Jadi 4.100 jam kerjanya, 25.000 itu tarif tenaga kerja per jamnya. Kemudian untuk pencatatan biaya tenaga kerjanya bagaimana? Yaitu dengan mendebet BDP BTK dan mengkredit beban gaji dan upah. Nominalnya sama dengan saat terjadinya gaji dan upah. Kemudian pada saat terjadinya BOP, bagaimana mencatatnya? Yaitu di debit BOP sesungguhnya dan dikredit berbagai rekening yang dikreditkan. Contohnya apa? Misalkan biaya-biaya yang termasuk biaya pabrik seperti biaya akumulasi penyusutan mesin, biaya akumulasi penyusutan gedung pabriknya dan lain sebagainya. 296 juta dari mana? Di soal tidak dirinci 296 juta itu apa saja, tetapi hanya dikatakan bahwa BOP sesungguhnya terjadi sebesar 296 juta. Kemudian, mohon maaf, ini ada salah pengetikan pencatatan BOP harusnya. Nah, bagaimana pencatatan BOP? Yaitu dengan mendebet BDP BOP dan mengkredit BOP sesungguhnya. Nominalnya sama saja dengan tadi terjadinya BOP. Kemudian kita masuk ke pencatatan produk selesai. Nah, untuk produk selesai kita mencatatnya dengan mendebet persediaan produk selesai sebanyak 296 juta. Dari mana 296 juta? Bukan dari BOP sesungguhnya, tetapi dari jumlah setiap BDP. Kemudian mengkredit BDP BBB sebanyak 200 juta, mengkredit BDP BTK sebanyak 80 juta, dan mengkredit BDP BOP juga sebanyak 280 juta. Nominal ini itu dari mana? Kita lihat di soal. Nah, ini nominal yang akan kita catat pada saat produk selesai. Bahan bakunya itu untuk satu bola itu kita membutuhkan 2 meter persegi kulit sintetis dengan harga kulit sintetisnya per meter itu 100.000. Kemudian jam kerjanya 4 jam, tenaga kerjanya 20.000 per jam, kemudian BOP variabel 4 jam dengan harga 40.000 dan BOP tetap 4 jam sebesar 30.000 dan jumlah produksi selama bulan Mei-nya sebesar 1.000 bola. Tadi yang pertama untuk bahan baku dari mana 200 juta? Yaitu 200 juta didapat dari
bahan baku yang kita butuhkan kan 2 meter ya. Jadi 2 meter dikali dengan harga kulit sintetis per meternya itu 100.000. 2 dikali 100.000 dikali jumlah produksi yang kita produksi selama bulan Mei, yaitu sebanyak 1.000 bola. Kemudian untuk jam kerjanya, untuk BTK-nya bagaimana? Perhitungannya yaitu 4 jam dikali tarif tenaga kerjanya 20.000 per jam dikali dengan banyaknya bola yang kita produksi. Nah, untuk BOP-nya, ini BOP-nya dipisah, tetapi untuk di dalam produk selesai BOP-nya digabungkan antara BOP variabel dengan BOP tetap. Jadi kita gabungkan saja 40.000 ditambah 30.000 jadi 70.000. 4 jam dikali 70.000 dikali dengan banyaknya bola, yaitu 1.000 bola. Kita samakan dengan yang perhitungan yang ada di sini. 2 yaitu tadi banyaknya yang kita butuhkan 1.000 bola, yaitu bola yang kita produksi 100.000 harga per meter kulit sintetisnya. Kemudian 4 jam, ini 4 itu jamnya, 4 jam 1.000 banyaknya bola, dan 20.000 itu harga per jamnya itu tenaga kerja sebanyak 20.000. Kemudian ini 4 jam untuk 1.000 bola, 4 jam untuk 1 bola dikali 1.000 bola, dan harga 70.000 itu didapat dari biaya BOP variabel dan tetap 40.000 ditambah 30.000 jadi 70.000. Itu untuk pencatatan produk selesai dengan perhitungannya. Kemudian pencatatan selisih BBB. Nah, untuk selisih BBB didebet selisih harga bahan baku sebesar 19 juta, dikredit BDP BBB sebesar 9 juta, dan dikredit selisih kuantitas BBB sebesar 10 juta. Nah, dari mana sih harga ini? Kita ambil contoh dari soal tersebut sudah diketahui setiap selisih untuk BBB, BTK, dan BOP-nya. Nah, ini untuk selisih harganya 19 juta rugi, selisih kuantitasnya 10 juta laba. Ini karena selisih harga bahan baku, karena harga bahan bakunya rugi 19 juta, jadi didebet sebesar 19 juta. Kemudian selisih kuantitas BBB-nya yaitu laba sebesar 10 juta. Ini laba. Jadi untuk pencatatan laba dikredit sebesar 10 juta. Ini yang 9 juta dari mana? Yaitu selisih antara 19 juta dikurangi dengan 10 juta, yaitu BDP BBB-nya 9 juta. Kemudian untuk pencatatan selisih BTK juga begitu. Kalau misalkan laba, kita catatnya di kredit, dan untuk rugi kita catatnya di debit. Bagaimana jurnalnya untuk BTK? Yaitu selisih tarif BTK di debit sebesar 20.500.000 dan selisih efisiensi BTK-nya 2 juta di debit. Di kreditnya BDP BTK sebesar 22.500.000. Kemudian untuk pencatatan selisih BOP-nya bagaimana? Yaitu di debit selisih volume sebesar 6 juta, di debit selisih efisiensi BOP 10 juta, dan di kredit BDP BOP sebesar 16 juta. Ini kita ambil contoh kalau misalkan selisihnya sudah diketahui. Kalau misalkan selisihnya belum diketahui, kita bisa menghitung selisihnya dulu. Di sesi sebelumnya seharusnya sudah paham mengenai perhitungan untuk selisih BBB, BTK, dan BOP. Nah, tadi sudah dibahas mengenai partial plan, kita masuk ke single plan, di mana untuk single plan ini memiliki 6 karakteristik. Yang pertama, jika terjadi PDP awal, maka semua akun BDP termasuk BBB, BTK, BOP didebet sebesar biaya standar.
sebesar unit ekuivalen dikali biaya standar per unit. Akun persediaan dalam proses dikredit sebesar biaya standar. Kita lihat pemodelannya yang warna kuning. Ini untuk persediaan yang ada persediaan awal, BDP BBB di debitnya sebesar biaya standar. Begitupun BTK dan BOP dicatat debit sebesar biaya standar, dan untuk persediaan PDP di kreditnya sebesar biaya standar pula. Kemudian yang kedua, semua akun BDP termasuk BBB, BTK, dan BOP di debit sebesar biaya standar. Yang ketiga, akun yang merupakan akun tandingan dari biaya produksi dikredit sebesar biaya sesungguhnya. Dan yang keempat, selisih dari jumlah nomor 2 dan nomor 3 merupakan selisih biaya yang dianalisis. Kita lihat pemodelannya yang warna hijau. Nah, untuk di debit BDP ini, baik itu BDP, BBB, BOP, dan BTK, di debitnya sebesar biaya standar. Kemudian selisih akun tandingan dari BDP ketiga BDP tersebut dicatat di kredit sebesar biaya sesungguhnya. Nah, untuk BDP BBB, apa sih akun tandingannya? Yaitu persediaan bahan baku, di kreditnya sebesar biaya sesungguhnya. Kemudian selisih dari antara BDP, BBB, dan persediaan bahan baku dianalisis apakah mempengaruhi rugi atau laba bagi perusahaan. Begitupun untuk BTK dan BOP, yang dimana BDP, BTK itu selisihnya biaya gaji dan upah, dan untuk BDP, BOP selisihnya BOP sesungguhnya, macam-macam BOP sesungguhnya yang dikreditkan. Contohnya apa? Seperti misalkan akumulasi penyusutan pabrik, akumulasi penyusutan gedung, dan lain sebagainya. Kemudian untuk nomor 5, pencatatan produk selesai dilakukan dengan mendebet akun persediaan produk selesai sebesar biaya standar dan mengkredit akun setiap elemen BDP sebesar biaya standar pula. Kita lihat yang warna hijau, yang warna biru tua. Nah, persediaan produk selesai di debitnya sebesar biaya standar. Kemudian untuk akun kreditnya, yaitu BDP, BBB, BTK, dan BOP dikredit sebesar biaya standar pula. Kemudian yang keenam, pencatatan PDP akhir dilakukan dengan mendebet akun persediaan produk dalam proses sebesar biaya standar dan mengkredit akun setiap elemen BDP sebesar biaya standar setelah mempertimbangkan tingkat penyelesaiannya. Kita lihat yang biru muda. Nah, ini di debit persediaan PDP dan di kreditnya BDP, BBB, BTK, dan BOP dicatat dua-duanya sebesar biaya standar. Dalam terakhir ada konteks setelah mempertimbangkan tingkat penyelesaiannya. Itu bagaimana? Misalkan ketika BTK selesainya baru 50% nih, berarti yang 50% lagi belum selesai. Maka jumlah BTK dikalikan dengan 50% dimasukkan ke persediaan produk dalam proses. Nah, selanjutnya masuk ke pencatatan biaya bahan baku, di mana untuk pencatatan biaya bahan baku untuk single plan ini memiliki dua cara saat pencatatannya, yaitu mencatat selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli, dan selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai. Kenapa akan menghasilkan selisih? Karena di sini akan ada harga sesungguhnya dengan harga standar, kemudian kuantitas standar dengan harga sesungguhnya. Yang pertama, pencatatan biaya bahan baku dengan selisih harga dicatat pada saat bahan baku dibeli.
pada saat pembelian, persediaan bahan baku didebet sebesar kuantitas sesungguhnya dikali dengan harga standar. Kemudian untuk hutang usaha atau kredit, di kreditnya sebesar kuantitas sesungguhnya dikali dengan harga sesungguhnya. Selisih antara jumlah nomor 1 dengan nomor 2 dicatat dalam akun selisih harga persediaan bahan baku. Dari mana kita mendapatkan selisih? Yaitu dari kita bulati harga. Untuk harga, persediaan bahan baku dicatatnya dengan harga standar, sedangkan untuk hutang usaha atau kas dicatatnya sebesar harga sesungguhnya, maka akan menghasilkan selisih. Kita lihat pemodelannya. Nah, ini untuk pembelian bahan baku, di debit kuantitas sesungguhnya dikali harga standar. Kemudian untuk kas dan hutang, kuantitas sesungguhnya dikali dengan harga sesungguhnya, maka akan menghasilkan selisih harga bahan baku. Nah, itu pada saat pembelian. Kemudian pencatatan selisih untuk pemakaiannya bagaimana? BDP BBB didebet sebesar kuantitas sesungguhnya bahan baku dibeli dikali dengan harga standar. Kemudian untuk persediaan bahan baku di kredit, harga kuantitas standar dikali dengan harga standar. Yang menghasilkan selisih di mana? Kita lihat di kuantitasnya. Untuk BDP BBB didebetnya sebesar kuantitas sesungguhnya, sedangkan untuk persediaan bahan baku di kreditnya sebesar kuantitas standar. Maka selisihnya dicatat dalam akun selisih kuantitas bahan baku. Ini. Dalam selisih kuantitas bahan baku. Kita ambil contoh standar biaya produksi. Setiap satu bola itu bahan bakunya membutuhkan 2 meter persegi kulit sintetis. Harga kulit sintetisnya untuk harga standarnya yaitu sebesar 100.000 per meter persegi. Jumlah produksi selama bulan Mei sebanyak 1.000 bola dan jumlah bahan baku yang dibeli sebanyak 2.000 meter persegi. Bahan baku yang dipakai selama bulan Mei adalah 1.900 meter persegi dengan harga kualitas sintetisnya yaitu harga sesungguhnya sebesar 110.000. Nah, bagaimana sih pencatatannya? Pencatatannya untuk pembelian bahan baku yaitu didebet persediaan bahan baku sebesar 200 juta, didebet selisih harga bahan baku dibeli 20 juta, di kreditnya kas atau hutang usaha sebesar 220 juta. Yang 200 juta kita dapat dari mana? Yaitu kuantitas sesungguhnya dikali harga standar, 2.000 dikali 100.000. Ini jumlah bahan baku yang dibelinya 2.000 dikali harga standarnya 100.000. Kemudian yang 20 juta didapat dari mana? Yaitu 100.000 dikurangi 110 dikali dengan 2.000. Karena harga standarnya 100.000, sedangkan pada saat kita membeli harga sesungguhnya di pasar itu 110, maka menghasilkan selisih. Selisihnya berapa? Yaitu 10.000. 10.000 dikali banyaknya kulit yang kita beli, yaitu sebanyak 2.000. Jadi 10.000 dikali 2.000 menghasilkan 20 juta. Itu untuk selisihnya. Kemudian pencatatan biaya bahan baku dengan selisih harga dicatat pada saat bahan baku dipakai. Pada saat pembelian bahan baku
pakai akun persediaan bahan baku didebit sebesar kuantitas sesungguhnya pada saat bahan baku dibeli dikali dengan harga sesungguhnya. Kemudian akun hutang usaha atau kas dikredit sebesar kuantitas sesungguhnya bahan baku dibeli dikali harga sesungguhnya. Nah, tidak terdapat selisih antara jumlah nomor 1 dengan nomor 2. Kenapa? Karena kuantitasnya kita samakan. Ini kuantitasnya sama-sama menggunakan kuantitas sesungguhnya. Begitupun dengan harga, yaitu menggunakan harga sesungguhnya. Jadi tidak akan terdapat selisih. Kemudian untuk pencatatan, mohon maaf, ini bukan pembelian tetapi untuk pencatatan pemakaian bahan bakunya bagaimana? Yaitu dengan mendebat BDP BBB sebesar kuantitas standar dikali harga standar, dan akun persediaan BBB dikredit sebesar kuantitas sesungguhnya dikali harga sesungguhnya. Selisih antara jumlah nomor 1 dengan nomor 2 dicatat dalam akun selisih harga bahan baku dipakai dan selisih kuantitas bahan baku. Kenapa di sini ada 2 akun? Kita lihat dulu apakah selisihnya ada di harga, apakah ada di kuantitas. Karena untuk kuantitas dan harga sama-sama berbeda. Jadi BDP-nya BBB menggunakan kuantitas standar, sedangkan persediaan bahan baku menggunakan kuantitas sesungguhnya. Begitupun dengan harga, BDP BBB menggunakan harga standar, sedangkan persediaan bahan baku menggunakan harga sesungguhnya. Nah, ini untuk contohnya sama dengan contoh soal yang tadi. Kita langsung ke pencatatannya, yaitu pertama pencatatan bahan baku. Didebet sebesar persediaan bahan baku sebesar 220 juta dan dikreditnya kas atau utang usaha sebesar 220 juta. Dari mana 220 juta? Yaitu tadi 2.000 saat pembelian bahan baku dikali dengan harga sesungguhnya saat di pasar itu sebesar 110.000, maka akan menghasilkan 220 juta. Nah, ini harga kulit sintetis yang sesungguhnya pada saat kita membeli. Kemudian ada pemakaian bahan baku. Bagaimana jurnalnya? BDP BBB didebet sebesar 200 juta, selisih harga bahan baku dipakai 19 juta didebet, persediaan bahan baku 209 juta dikredit, selisih kuantitas bahan baku 10 juta dikredit. Dari mana nominal-nominal ini? Yaitu didapat dari untuk BDP BBB kuantitas standar dikali harga standar. Kuantitas standarnya berapa? 2.000. Harga standarnya berapa? 100.000. Tadi untuk harga sesungguhnya kan 110. Jadi harga standarnya 100.000. Maka 2.000 dikali 100.000 akan menghasilkan 200 juta. Kemudian untuk 19 juta kita dapat dari mana? Yaitu selisihnya tadi sudah dijelaskan 100.000 dikurangi 110. Jadi harga standar dikurangi harga sesungguhnya. Maka selisihnya 10.000 dikali dengan 1.900, maka 19 juta. Kenapa 1.900? Kita ambil contoh bahwa bahan baku yang kita pakai itu tidak semuanya, tetapi hanya 1.900 saja yang terpakai untuk produksi pada saat bulan Mei. Kemudian 209 juta dari mana? Yaitu dari kuantitas sesungguhnya pada saat diperoleh dikali harga sesungguhnya. Kuantitas sesungguhnya berapa yang kita pakai? Yaitu 1.900 dikali harga sesungguhnya itu berapa? Yaitu 1.110.000, maka akan menghasilkan 209 juta. Nah, untuk selisihnya yang 10 juta itu yaitu 2.000 dikurangi 1.900. Jadi kuantitas sesungguhnya itu
kuantitas standarnya 2000, sedangkan kuantitas sesungguhnya 1900. Jadi ada selisih 100 dikali dengan 100.000, maka akan menghasilkan 10 juta. Kemudian pencatatan biaya tenaga kerja. Nah, terjadinya beban gaji dan upah yaitu dengan mendebet beban gaji dan upah seharga jam sesungguhnya dikali tarif sesungguhnya dan mengkredit kas atau hutang usaha atau kas atau hutang gaji sebesar jam sesungguhnya dikali tarif sesungguhnya. Kemudian pada saat pembebanan biaya tenaga kerja bagaimana jurnalnya, yaitu dengan mendebet BDP BTK seharga jam sesungguhnya dikali tarif standar dan mengkredit beban gaji dan upah sebesar jam sesungguhnya dikali tarif sesungguhnya. Selisih pendebetan akun BDP BTK dan pengkreditan akun beban gaji dan upah dicatat dalam akun selisih tarif BTK dan selisih efisiensi BTK. Nah, kita langsung ke contoh. Ini standar biaya produksi setiap buah bola itu membutuhkan 4 jam per unitnya untuk jam standarnya. Kemudian tarif standarnya yaitu sebesar 20.000 per jam. Kemudian jumlah produksi selama bulan Mei sebanyak 1.000 bola dan untuk jumlah jam kerja sesungguhnya sebanyak 4.100 jam. Tarif sesungguhnya tenaga kerja sebesar 25.000 per jam dan selisih dari tarif tenaga kerja 20.500.000 rugi dan selisih efisiensinya 2 juta rugi juga. Kemudian pencatatannya untuk terjadinya biaya gaji dan upah bagaimana, yaitu dengan mendebet beban gaji dan upah serta mengkredit kas atau hutang gaji besarannya 102.500.000. Dari mana jumlah itu, yaitu jam sesungguhnya dikali mohon maaf ini salah, tarif sesungguhnya. Jam sesungguhnya itu 4.100 dan tarif sesungguhnya 25.000. Jadi 4.100 dikali 25.000. Kemudian untuk pembebanannya bagaimana, yaitu dengan mendebet BDP BTK, kemudian ada selisih tarif tenaga kerja. Kenapa selisih tarif tenaga kerja dan efisiensi dicatat di debet? Karena di soal dikatakan bahwa selisih yang didapat dari tarif tenaga kerja dan efisiensi tenaga kerja itu rugi, maka dicatatnya di debet. Jadi jurnalnya di debet BDP BTK 80 juta, di debet selisih tarif tenaga kerja 20.500.000, di debet selisih efisiensi tenaga kerja 2 juta. Dan di kreditnya beban gaji dan upah sebesar 102.500.000. Nah, yang 80 juta itu didapat dari mana? Yaitu didapat dari jam standar dikali tarif standar. Kita lihat. Jam standarnya 4 jam, kemudian tarif standarnya 20.000 per jam. Jadi 4 jam dikali 20.000 dikali jumlah bola yang kita produksi pada bulan tersebut, yaitu 1.000 bola. Kemudian pencatatan biaya overhead pabrik. Nah, terjadinya BOP sesungguhnya bagaimana jurnalnya, yaitu dengan mendebet BOP sesungguhnya sebesar angka sesungguhnya, kemudian dengan mengkredit berbagai rekening yang dikreditkan sebesar angka sesungguhnya pula. Untuk pembebanan BOP kepada produknya bagaimana, yaitu dengan mendebet BDP BOP sebesar BOP standarnya, kemudian dan mengkredit BOP sesungguhnya sebesar BOP sesungguhnya. Selisih akun BDP BOP dan pengkreditan akun BOP sesungguhnya dicatat dalam akun selisih BOP sesuai dengan model selisih yang digunakannya. Kita langsung ke contoh.
biaya standar produksi setiap bolanya itu BOP variabel 4 jam dikali 40.000, BOP tetapnya 4 jam dikali 30.000. Jumlah produksi selama bulan Mei-nya sebanyak 1.000 bola. Kemudian jumlah jam kerja yang sesungguhnya sebanyak 4.100 jam. Kapasitas produksi yang direncanakannya selama 4.200 jam kerja. BOP yang sesungguhnya terjadi sebesar 296 juta selama 4.100 jam. Selisihnya yaitu selisih volume dan anggaran, di mana masing-masing selisihnya 6 juta dan 10 juta yang sama-sama rugi. Nah, untuk pencatatan terjadinya BOP sesungguhnya yaitu dengan mendebet BOP sesungguhnya sebesar 296 juta. Kenapa 296 juta? Di soal tidak diterangkan dari mana 296 juta, hanya dikatakan bahwa BOP sesungguhnya 296 juta. Dengan mengkredit berbagai rekening yang dikreditkan sebesar 296 juta pula. Kemudian untuk pencatatan BOP kepada produknya bagaimana? Yaitu dengan mendebet BDP BOP 280 juta, selisih volumenya 6 juta, didebet. Kenapa didebet? Karena rugi. Kemudian selisih anggaran 10 juta didebet. Kenapa debet? Rugi, karena rugi. Kemudian BOP sesungguhnya tadi berapa? 296 juta. Kemudian pencatatan persediaan produk selesai. Nah, untuk pencatatan produk selesai ini yaitu dengan mendebet persediaan produk selesai sebesar biaya standar dan mengkredit elemen-elemen BDP sebesar biaya standar pula. Bagaimana sih jurnalnya untuk soal yang tadi? Yaitu di debet persediaan produk selesai 560 juta, yaitu jumlah dari setiap BDP, kemudian di kreditnya BDP, BBB, BTK, dan BOP masing-masing 200 juta, 80 juta, dan 280 juta. Kita hitung yang 200 juta itu didapat dari mana? Yaitu dengan mengkalikan 1.000 jumlah produksi bola yang kita produksi, kemudian 2 yaitu kulit yang kita butuhkan untuk membuat satu bola, dan harga standarnya untuk satu kulit 1 meter persegi kulit itu 100.000. Jadi 1.000 dikali 2 meter dikali 100.000 dengan per meternya 100.000. Kemudian untuk BTK 80 juta didapat dari mana? Yaitu 1.000 jumlah produksi bola pada bulan Mei, kemudian 4 jam itu jam kerjanya, dan dikali 2.000 yaitu tarif jam kerja per jamnya. Kemudian 280 juta dari mana? 1.000 dikali 4 jam untuk BOP variabel dan BOP tetapnya dikali dengan 70.000. 70.000 dari mana? Yaitu BOP variabel sebesar BOP variabel 40.000 dan BOP tetapnya 30.000. Jadi jumlahnya 70.000. Kemudian pencatatan persediaan produk dalam proses. Nah, bagaimana sih pencatatannya? Yaitu dengan mendebet akun persediaan PDP sebesar biaya standar dan akun setiap elemen BDP sebesar biaya standar pula. Di sini tidak dikatakan bahwa di soal tadi persediaan produk dalam prosesnya berapa, tetapi dikatakan bahwa barang yang tadi kita produksi semuanya selesai. Jadi untuk jumlahnya di sini 0. Kemudian di sini jangan lupa dikalikan dengan tingkat penyelesaian. Misalnya 100 unit PDP akhir, BDP BBB dikali 100 dikali 2, yaitu kulit sintetisnya yang kita butuhkan dikali tarif harganya 100.000 dikali tingkat penyelesaiannya berapa. Misalkan tingkat penyelesaiannya 50% dikali 50%. Nah, itu mungkin materi mengenai akuntansi biaya standar yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.